Salam. Bapak sudah kasih Tuhan, kita masuk bulan Agustus, bulan kemenangan untuk Indonesia dan bulan kemuliaan untuk saudara orang percaya. Pagi ini kita masuk perjamuan kudus sebulan 2 kali, no problem. Makin melekat sama Tuhan, makin bagus. Hari ini saya tidak menggunakan masker karena single tapping, tetap aman. Mari kita siapkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Kita masuk ke hadirat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita di pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan mari jiwa Tuhan dimanapun kita berada, tetap kita yang ada di rumah, kita mau worship from home. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan nyata atas setiap kita. Haleluya. Mari kita puji Dia. Ya, segala puji dan syukur kami berikan hanya bagi Allah Tuhan yang hidup. Sebab Dia layak atas segala puji. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama jemaat kembali katakan pujian. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagi Raja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lambangkan tanganmu mari kita berada saat ini. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali sama-sama soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah sama-sama katakan soraklah. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Dengan sukacita mari kita puji Dia, katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus kita. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Puji Dia. Haleluya. Bersorak bagi Tuhan setelah ada di tengah badai. Sebab kita angkat pujian kita, panji kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia tempat perlindungan, kubu pertahanan setiap kita. Kami rindu Tuhan, jarak tidak menjadi batasan kami untuk bisa menyembah Tuhan.
dimanapun kami berada Tuhan, kami memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat percaya kuasanya. Terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita bangun wajahnya di luar saat ini. Muliakan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan ku terima sekarang kemenangan ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita sambut firman Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kembali kita akan sama-sama menikmati kemuliaan Tuhan. Tema 2021, perjalanan menuju kemuliaan, subtema Agustus, taat pada pimpinan Tuhan, dan topik pagi ini 1 Agustus adalah kemuliaan Tuhan di padang gurun Sin. Hari-hari ini puncak Gunung Sinai menjadi tujuan wisata favorit ziarah rohani baik umat Kristen, Katolik atau umat yang lain. 1 kali 24 jam kalau sudah sempat berkunjung ke sana akan berpapasan dengan orang-orang dari segala bangsa. Ada perkara-perkara ajaib yang Tuhan sampaikan kepada umatnya, dan ada kemuliaan Allah yang Tuhan nyatakan melalui perjanjian yang Tuhan berikan kepada Musa. Bilangan 33 ayat 15 mengatakan, mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sin. Dan pagi ini kita akan referensikan dengan Keluaran pasal 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Kita lanjutkan dengan Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 6 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir,
kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu meninggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Besok hari raya bagi Tuhan. Kemudian dilanjutkan, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Bapak Saudara kasih Tuhan, dari 4 peristiwa penting yang terjadi di padang Gunung Sinai, pada sering ini kita akan mengambil intisari 2 saja, yaitu iman puncak Gunung Sinai dan iman kaki Gunung Sinai. Orang yang mencari Tuhan akan menghasilkan perkara-perkara rohani. Tetapi orang yang mengejar materi akan menghasilkan ketidakpuasan. Pada Gunung Sinai ini adalah tempat perkemahan ke-11 setelah mereka berkemah di Sukot, Etam, tentangan Migdol, Mara, Elim, tepi laut Tebrau, pada Gunung Sin, Dufka, Alus, dan Rafidim. The Ten Commandment atau 10 hukum Tuhan akan dibahas pada minggu berikutnya. Tetapi kali ini kita akan lebih menyoroti pada perjanjian atas hukum itu. Allah membuat perjanjian Gunung Sinai. Di Keluaran 19 ayat 3 sampai 25, 24 ayat 1 sampai 8. Dalam bahasa Inggris kita mengenal istilah covenant. Covenant di sini adalah sebuah janji yang tunggal yang memulihkan sebuah tindakan khusus. Kita melihat dari perjanjian Abraham kepada Musa, kemudian kepada Yesus, dan kita menerimanya. Itu anugerah. Perjanjian Gunung Sinai ini adalah untuk mendidik umat Israel yang akan masuk ke Kanaan lewat penggenapan perjanjian suluh. Bagaimana mereka harus menjalankan kehidupan di tanah Kanaan. Ini juga bagi kita orang percaya bahwa hukum kasih yang diringkas oleh Tuhan Yesus, yang isinya adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, LGLP, Love God, Love People, yang akan memimpin kita bagaimana kita harus hidup di dalam pertobatan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui 10 perintah dan hukum Taurat, maka Allah ingin mereka menjadi harta kesayangan Allah, menjadi kerajaan imam, dan hidup sebagai bangsa yang kudus, bersih, murni baginya di tanah itu. Melalui hukum kasih, mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan, Tuhan ingin menjadikan saudara orang percaya sebagai harta kesayangan Allah, sebagai kerajaan imam, dan hidup sebagai bangsa yang kudus, yang bersih, yang murni. Keluaran 19 ayat 5 sampai 6 mengatakan, jadi sekarang, GPL nggak pakai lama, sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Alasannya apa? Sebab akulah yang empunya seluruh bumi, kata Tuhan. Ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel.
karena perjanjian ini berlaku sepanjang zaman. Karena itu, dari perjanjian lama dikutip dalam perjanjian baru, khususnya di 1 Petrus 2 ayat 9, mengulangi lagi. Dan ayat ini untuk mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang akan mendapat bagian dari berkat suluh lewat Abraham yang diteguhkan dalam perjanjian Gunung Sinai, yang direalisasikan dalam hidup saudara hari-hari ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Luar biasa. Kita dipanggil oleh Tuhan, dipindahkan dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Untuk apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Jadi Tuhan mau hari-hari ini saudara mengalami perbuatan-perbuatan besar tangan Allah. Lalu kita bisa menyaksikan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kejadian mukjizat atau kejadian berkat, Tuhan mau. Pengalaman kita pribadi dengan Tuhan, encounter kita dengan Tuhan, Tuhan mau sampaikan itu kepada orang lain. Itulah khotbah saudara. Itulah kesaksian saudara. Lebih lagi Allah memberikan contoh kemah suci, menginginkan mereka untuk menyembah Allah menurut peraturan yang ditunjukkannya di kemah suci. Dan ketika pembangunan kemah suci diselesaikan sesuai dengan instruksinya, maka ada kemuliaan Tuhan. Awan menutupi kemah pertemuan. Nah, di Keluaran 40 ayat 34 sampai 35 kita bisa membaca seperti kisah di atas. Kemudian kalau kita melihat di Keluaran 40 ayat 34 sampai 35 dan seterusnya, saya akan sedikit berbicara tentang ratifikasi atau proses adopsi perjanjian internasional. Perjanjian di Gunung Sinai ini ialah pekerjaan besar Allah yang mendeklarasikan identitas umat Israel sebagai umat khusus Allah yang akan memiliki tanah Kanaan. Panggilan Tuhan untuk saudara dan saya sebagai orang percaya adalah kita dipanggil untuk mendeklarasikan diri kita sebagai umat panggilan Allah yang memiliki kesaksian hidup, berjalan bersama dengan Allah, dan akan membagikan, menceritakan tentang kemuliaan Allah, supaya yang menikmati kemuliaan itu bukan hanya saya dan saudara, tetapi semua orang di muka bumi ini boleh mendapatkan kemuliaan. Nah, itu iman orang di atas Gunung Sinai. Musa, dia bergumul dalam perkara-perkara rohani. Musa, dia melekat kepada Tuhan dan dia mendapat berkat-berkat rohani. Dan berkatnya misioner, visioner. Berkat visioner adalah berkat yang jauh melampaui waktu. Sampai hari ini kita menerima berkat itu. Dan berkat misioner adalah berkat juga bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang-orang. Karena itu apa yang saudara terima dari Tuhan, bagikan itu kepada yang lain. Kebalikannya Bapak Ibu Saudara, kebalikan dari pekerjaan besar Allah di atas Gunung Sinai, maka di kaki Gunung Sinai, Harun dan umat Israel telah membuat anak lembu emas tuangan dan sujud menyembahnya sambil berkata, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Penyesatan besar. Kita bisa lihat tadi di Keluaran 22 ayat 8. Supaya mereka makan, minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria di hadapannya. Ketika Allah melihat hal ini, dia berduka dan berfirman kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Keluaran 32 ayat 9. 2 Samuel 23 ayat 6 menyatakan, tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka itu tidak terpegang oleh tangan.
Seluruh umat Israel yang berada di kaki Gunung Sinai telah menjadi orang-orang Drusilla dan menjadi seperti sebuah hutan semak duri. Sesuai arti dari Sinai, semak duri. Bisa saudara baca di Nahum 1 ayat 10 dan Matius 7 ayat 6. Kenapa ada iman kaki Gunung Sinai? Nah, mereka membuat patung lembu emas dan menyembahnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di antara mereka yang bergabung dalam rombongan Israel Merdeka, istilah tidak enaknya, ada penyusup, ada orang-orang bukan asli Israel, diperbudakan dari banyak bangsa itu. Mereka ingin ikut merdeka, keluar bersama dengan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan mereka itu adalah penyembah-penyembah berhala, salah satunya penyembah patung lembu emas di Mesir. Karena itu ketika Musa menurut mereka dipikir hilang atau mati tidak jelas, 40 hari 40 malam di atas gunung Sinai, mereka pikir tidak ada harapan. Dan di tengah-tengah keputusasaan itu, mereka membuat Allahnya sendiri. Bapak Saudara kasih Tuhan, hal ini mengingatkan kepada kita bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, di dalam berumah tangga, ini orang-orang yang masih muda, yang belum menikah. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya, kalau saudara menjadi pasangan yang tidak seimbang, maka saudara akan diajak untuk memiliki iman kaki Gunung Sinai. Sekarang, apakah kita memiliki iman di atas Gunung Sinai? Atau hari ini, saudara sekarang dalam keadaan iman di kaki Gunung Sinai? Iman di atas Gunung Sinai adalah iman yang percaya sekalipun tidak melihat. Ini level iman yang trust. Iman yang percaya walaupun tidak melihat. Iman yang dibangun atas kepercayaan dan relasi kepada Tuhan. Musa taat pada pimpinan Tuhan dan ia diperkenan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Dan mendapat pewahyuan, mendapat anugerah, mendapat perjanjian 10 hukum Tuhan yang menjadi berkat bagi umat Israel dan bagi kita hari ini. Dalam kehidupan kekristenan ini, hari ini sama dengan Tuhan Yesus yang taat sampai di atas kayu salib, mati di sana dan menjadi berkat keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Iman di kaki Gunung Sinai, kebalikannya adalah iman yang percaya kalau melihat. Salah? Oh tidak. Tetapi level-level awal. Nah, ini iman taraf belief. Iman yang percaya kalau melihat. Ini iman yang terburu-buru, iman yang memaksakan dan memperkosa Tuhan. Dan menghasilkan murka dan hukuman. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yohanes 10 ayat 29. Hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak melihat Tuhan secara kasat mata. Dia ada di surga, kita di bumi. Tetapi iman kitalah yang mempersatukan kita dengan Dia. Melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus ini, mari kita bangun iman atas Gunung Sinai. Iman yang percaya kepadanya sekalipun tidak melihat. Namun demikian, Ia hadir. Dan ketika Bapak Ibu Saudara bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, maka kutuk saudara dirubah menjadi berkat. Mari kita akan persiapkan roh, jiwa, tubuh kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus.
Terima kasih Bapa di surga. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami semua agar kami terus mencari perkenanan Tuhan dan kami mendapat berkat-berkat rohani. Hari ini kami akan belajar percaya, memiliki iman puncak Gunung Sinai. Trust, kami mau membangun relasi hubungan dengan Tuhan. Kami percaya penuh kepada Tuhan. Dan perjamuan kudus ini membuktikan bahwa hati kami percaya, mulut kami mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang menguasai dan memerintah hidup kami. Dan kami mau bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang aku pecah-pecahkan bagimu, ini adalah tubuhku sendiri." Mari kita terima persekutuan dengan tubuh Kristus untuk mengingat akan pengorbanannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita angkat cawan di tangan kanan kita. Ia juga yang berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku." Mari kita terima persekutuan dengan darah Yesus sebagai perjanjian baru oleh darahnya untuk pengampunan dosa kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, maka hidup kami diperbarui. Roh, jiwa, tubuh kami bukan milik kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Sehingga ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, kesembuhan terjadi. Hal-hal yang mustahil bisa kami kerjakan bersama dengan Tuhan. Ada pemulihan di dalam rumah tangga, ada pemulihan di dalam pekerjaan, ada pemulihan dalam studi anak-anak kami, ada pemulihan pada kesehatan kami, ada pemulihan di dalam kerohanian kami, ada pemulihan di dalam semangat kami, kan ada Roh Kudus yang mengobarkan semangat kami. Dan bahkan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap hal yang kami kerjakan, sehingga apapun yang kami kerjakan bersama Tuhan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kemuliaan Tuhan nyata atas kami, perkenanan Tuhan nyata atas kami. Bahkan kutuk sudah dirubah menjadi berkat oleh persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menerima kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Dan Roh Kudus yang senantiasa menyemangati kami, menghiburkan kami, menguatkan kami. Kami mengucap syukur atas semua itu. Dan biarlah apa yang kami dengar saat ini mampukan untuk kami melakukannya, sehingga kami menjadi bagian dari rencana Tuhan. Tuhan bukan hanya disenangkan melalui kehidupan kami, tetapi kami diperkenan sebagai persembahan yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan setiap kita. Dan Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan persembahan dengan melakukan via transfer pada nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Dan terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, kita ada ibadah doa malam setiap hari jam 8 malam. Sekali lagi, ibadah doa malam setiap hari jam 8 malam. Dan link yang akan dibagikan via WA gereja. Lalu pengumuman yang ketiga, Kompi tiap hari Kamis malam tetap diadakan bersama dengan doa malam. Jadi sama-sama kami mengajak saudara
untuk bergabung hari Kamis malam. Ada kompi dan juga doa malam. Dan setiap minggu keempat, setiap Kamis minggu keempat, pukul 8 malam, mari bergabung di ibadah Simple Discipleship. Sekali lagi, setiap Kamis minggu keempat, kami mengundang setiap jemaat Tuhan untuk bergabung jam 8 malam untuk ibadah Simple Discipleship. Dan tentunya setiap hari Sabtu, kembali kami mengingatkan kita untuk bergabung di dalam doa Zoom pagi, jam 6 pagi. Jangan lupa hadir, kita berdoa bagi bangsa negara, bagi gereja kita. Setiap hari Sabtu ada Zoom pagi, jam 6 pagi. Kita akan diberkati oleh Bapak Gembala. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, saya undang sekali lagi untuk kita bangkit berdiri, untuk kita mengakhiri ibadah kita sekaligus mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga, apa yang kami dengar dari firman-Mu saat ini, mampukan kami untuk melakukan, sehingga setiap janji berkat Tuhan itu sampai kepada kami. Hari ini terima kasih Tuhan sudah hadir di atas puji-pujian. Hari ini terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami kembali, bahwa hari ini kami bersatu dengan tubuh dan darah Kristus dalam persekutuan melalui perjamuan kudus ini. Dan biarlah layakkan kami untuk menerima berkat Tuhan. Itulah sebabnya kami buka hati kami angkat tangan kami. Terima kasih Tuhan hadir atas saudara, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkatnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bisa melakukan saat teduh terlebih dahulu. Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.